Ketakutan terbesar supporter Indonesia terbukti. Skandal mafia Timnas 2010 terulangkah? Penampilan janggal Nadeo Argawinata dibakar curiga besar oleh seluruh supporter Indonesia. Bawa titel kiper terbaik liga, tapi mudah banget bapuk di lapangan hingga gawang kebobolan gampang kontra Kamboja dan Vietnam. Darurat investigasi PSSI, usut tuntas dugaan suap dan main mata agar Garuda gagal juara. Benarkah demikian? Yuk klik video ini sekarang dan saksikan bagaimana bayang-bayang hitam kelam masa lalu kembali hantui Timnas. Sobat Garuda, luka akibat kekalahan memalukan dari Vietnam beberapa hari lalu ternyata bukan sekedar masalah taktik di atas lapangan. Ada satu topik panas yang saat ini tengah meledak dan menjadi buah bibir paling menakutkan di kalangan supporter Timnas Indonesia. Sorotan tajam dan penuh kecurigaan kini mengarah langsung kepada sang penjaga gawang, Nadeo Argawinata. Datang ke skuad Garuda dengan status mentereng sebagai kiper terbaik di BRI Super League, penampilan Nadeo justru berubah drastis menjadi sangat janggal dan penuh tanda tanya besar. Mari kita bedah faktanya kawan. Di awal turnamen, saat Indonesia membantai Kamboja 5-1, Nadeo sempat melakukan blunder konyol yang berakibat terciptanya gol hiburan bagi lawan. Puncaknya terjadi saat menghadapi Vietnam, di mana gawangnya dengan sangat mudah dibobol tanpa perlawanan berarti, membuat lini pertahanan kita runtuh seketika. Sentilan keras, penampilan mencurigakan ini langsung memicu ketakutan luar biasa di tengah supporter. Publik mulai berspekulasi liar apakah ada tangan-tangan kotor atau sindikat mafia di balik melempemnya performa Nadeo sengaja diciptakan agar Timnas Indonesia hancur dan gagal total di Piala AFF 2026? Ketakutan ini beralasan kawan. Para pecinta sepak bola nasional tidak mau trauma masa lalu kembali menghantui. Kita semua masih ingat dengan jelas tragedi kelam tahun 2010 silam, di mana beberapa oknum pemain sempat terjerat pusaran kasus suap dan pengaturan skor yang membuat Timnas Indonesia harus mengubur mimpi meraih juara Piala AFF di kandang sendiri. PSSI dan Badan Investigasi Federasi tidak boleh tinggal diam. Penyelidikan terbuka wajib segera dilakukan terhadap Nadeo Argawinata untuk membersihkan nama baik tim dan menjamin integritas lambang Garuda di dada sebelum laga hidup mati berikutnya. Sobat Garuda, kebenaran dan kejujuran di atas lapangan adalah harga mati untuk Timnas. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, apakah kalian juga mencium kejanggalan dari penampilan Nadeo di Piala AFF kali ini? Dan seberapa penting PSSI segera melakukan investigasi terbuka? Tuliskan pendapat dan tuntutan kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik usut tuntas mafia kalau kalian ingin Garuda bersih dari oknum pengkhianat. Mari kita penuhi kolom komentar. Jangan biarkan keringat jutaan rakyat Indonesia dikotori oleh hal-hal non-teknis di balik layar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Biar PSSI dan aparat penegak hukum sepak bola segera turun tangan. Sampai jumpa di ulasan investigasi krisis Timnas Indonesia berikutnya. Salam olahraga, merdeka! Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Timnas Indonesia sudah berangkat menuju Singapura untuk menjalani pertandingan Asian Championship 2026. Ada satu pemain yang dipastikan tidak dibawa Timnas Indonesia ke Singapura. Tim Merah Putih meninggalkan Hotel Langham, Sudirman, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Agustus 2026. Skuad Garuda berangkat H-2 ke Singapura. Situasi ini berbeda saat Timnas Indonesia mau bertanding melawan Timor Leste di Thailand pada 31 Juli 2026. Saat itu, Timnas Indonesia berangkat H-1 ke Thailand. Adapun saat ini, Timnas Indonesia mempunyai banyak waktu untuk berlatih di Singapura. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan menjalani pertandingan melawan Singapura pada laga terakhir Grup A Asian Championship 2026 di Stadion Jalan Besar, Kalang, Singapura,
Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan itu menjadi laga hidup dan mati untuk timnas Indonesia. Tim asuhan John Herdman itu harus meraih kemenangan apabila ingin lolos ke semifinal ASEAN Championship 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasmen sementara Grup A ASEAN Championship 2026. Rizky Ridho DKK mempunyai 6 poin hasil menang lawan Kamboja dan Timor Leste serta kalah dari Vietnam. Di posisi pertama ada Vietnam yang mempunyai 7 poin dan plus 10 gol. Sedangkan Singapura berada di posisi kedua dan juga mempunyai 7 poin serta plus 3 gol. Menuju Singapura ada satu pemain yang tidak dibawa. Pantauan bolasport.com, pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sebelumnya memang mengalami cedera dan tidak bisa bermain membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia juga sudah mengonfirmasi Marcelino Ferdinand akan absen sampai turnamen selesai. Sayangnya, Marcelino mengalami cedera yang akan membuatnya absen dari sisa turnamen. Saya tidak akan mengungkapkan detail cederanya saat ini, tapi cederanya akan menghentikannya dari turnamen ini, ucap John Herdman. Timnas Indonesia bakal melakoni misi hidup dan mati demi tiket semifinal ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia terguncang oleh kekalahan pada laga ketiga Grup A di Stadion Pakansari Senin 3 Agustus 2026 malam WIB. Skuad Garuda kalah telak pada laga tersebut. Namun kekalahan tersebut membuat langkah anak asuh John Herdman semakin sulit. Timnas Indonesia harus melalui pertandingan hidup mati di markas Singapura pada 7 Agustus 2026 di Stadion Jalan Besar. Agar mengamankan tiket lolos, skuad Garuda wajib menang atas anak asuh Gavin Lee. Singapura jelas bukan lawan mudah bagi skuad Garuda. Sejak diasuh Gavin Lee, Singapura berhasil menjadi tim yang bisa menyulitkan lawan-lawannya. Tiket lolos ke Piala Asia 2027 jadi bukti syahih peningkatan pesat timnas Singapura. Sama seperti Vietnam, Singapura juga tak ragu untuk mengandalkan duel 1 lawan 1 dan transisi untuk mencetak gol. Tentu situasi tersebut harus diwaspadai oleh John Herdman. Permainan menyerang ala John Herdman bisa-bisa kembali dihukum oleh pemain-pemain Singapura. Selain itu, The Lions masih punya senjata tambahan yang membuat anak asuh John Herdman semakin luka, yaitu bola mati. Meski timnas Indonesia punya deretan pemain naturalisasi bertubuh tinggi besar, Singapura sukses memaksimalkan skema mematikan dari bola mati. Karena itu, timnas Indonesia harus mewaspadai satu sosok dari skuad Singapura, yaitu Ilhan Fandi. Ilhan Fandi adalah senjata perfect untuk dua senjata mematikan yang disebut di atas. Ilhan mampu mengungguli duel 1 lawan 1. Putra dari Fandi Ahmad tersebut bisa memenangkan duel udara menghadapi bek-bek lawan. Tingginya yang mencapai 183 cm dan lompatannya bisa menjadi senjata berbahaya untuk menjebol gawang timnas Indonesia. Ilhan Fandi saat ini memang jadi top skor Singapura di ASEAN Championship 2026. Total 2 gol sudah dicetak dari 4 gol Singapura sepanjang turnamen. Di luar kemampuan killer insting Ilhan Fandi, Singapura punya potensi menyulitkan lawan-lawannya dalam sisi bertahan. Sejauh ini, Singapura baru kebobolan 1 gol, bahkan juara bertahan Vietnam gagal menjebol gawang Iswan Mahmud. Jay Aides absen dalam laga terbaru yang dimainkan oleh Sassuolo. Nama sang bek tengah timnas Indonesia pun sedang dibicarakan di bursa transfer musim panas ini. Ada laporan bahwa Paris Saint-Germain tertarik dengannya. Kemudian Tutto Mercato Web juga mengonfirmasi bahwa ada kemungkinan tawaran besar dari klub top Eropa pada musim panas ini. Mantan bek tengah timnas Italia, Francesco Acerbi, sedang bebas transfer setelah meninggalkan Inter Milan pada musim panas ini. Perekrutannya memungkinkan untuk Sassuolo. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui, seorang bek tengah untuk menggantikan Tarik Muharemovic, dan rumor bahwa klub-klub top Eropa siap mengeluarkan mahar besar untuk Jay Aides tidak bisa ditutupi. Demikian laporan dari Tutto Mercato Web. Francesco Acerbi yang berstatus bebas transfer tentunya bisa menjadi sesuatu di lini pertahanan, selagi Femi Seriki dari Sheffield United bisa mengisi pos bek kanan.
tambah laporan tersebut. Untuk saat ini, belum ada laporan konkret mengenai ketertarikan klub top terhadap Aides. Sang bek tengah berusia 26 tahun itu masih diharapkan membela Sassuolo untuk musim ini. Ketidakhadirannya di lapangan pada laga kontra Celta menciptakan tanda tanya. Namun Aides hadir di tribun menyaksikan laga ini. Dia pun diharapkan menjadi pemain andalan Nero Verdi untuk musim ini seiring dengan kepergian Tarik Muharemovic ke Leeds United. Timnas Indonesia sudah berangkat menuju Singapura untuk menjalani pertandingan Asian Championship 2026. Ada satu pemain yang dipastikan tidak dibawa Timnas Indonesia ke Singapura. Tim Merah Putih meninggalkan Hotel Langham, Sudirman, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Agustus 2026. Skuad Garuda berangkat H-2 ke Singapura. Situasi ini berbeda saat Timnas Indonesia mau bertanding melawan Timor Leste di Thailand pada 31 Juli 2026. Saat itu, Timnas Indonesia berangkat H-1 ke Thailand. Adapun saat ini, Timnas Indonesia mempunyai banyak waktu untuk berlatih di Singapura. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan menjalani pertandingan melawan Singapura pada laga terakhir Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Jalan Besar, Kalang, Singapura, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan itu menjadi laga hidup dan mati untuk Timnas Indonesia. Tim asuhan John Herdman itu harus meraih kemenangan apabila ingin lolos ke semifinal ASEAN Championship 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasmen sementara Grup A ASEAN Championship 2026. Rizky Ridho DKK mempunyai 6 poin hasil menang lawan Kamboja dan Timor Leste serta kalah dari Vietnam. Di posisi pertama ada Vietnam yang mempunyai 7 poin dan plus 10 gol. Sedangkan Singapura berada di posisi kedua dan juga mempunyai 7 poin serta plus 3 gol.